Melati menghela nafas panjang. Wanita merasa hidupnya sekarang jauh lebih ringan setelah bercerai dari Ar. Hari-hari suram dan makan hati telah Melati lewati selama 5 tahun pernikahan yang tak sekalipun memberinya rasa bahagia, apalagi dihargai sebagai seorang istri. Melati terkejut saat Zio memeluk kakinya. Melati menoleh ke bawah. Wanita ini tersenyum lalu berjongkok mensejajarkan tingginya dengan sang anak. "Ada apa, sayang?" tanya Melati begitu lembut. "Zio boleh ikut Om Bagas pergi?" "Izinnya." "Loh, jangan nak. Om Bagas mau kerja, Zio nggak boleh ikut." Zio cemberut, tapi detik itu juga senyumnya kembali lebar saat melihat Bagas yang baru saja keluar dari rumah. "Saya pinjam anak kamu, ya?" Melati tertawa mendengarnya. Entah kenapa sudah 1 minggu Bagas menginap di rumah ini. Biasanya tidak pernah menginap. "Bunda, boleh ya?" Rengek bocah yang sebentar lagi berusia 3 tahun ini. "Iya boleh. Tapi Zio nggak boleh nakal." Zio mengangguk. Bocah ini langsung menarik tangan Bagas kemudian masuk ke dalam mobil. Tidak pernah Melati melihat anaknya seceria ini. Bahkan sampai dengan hari ini, Zio tidak pernah menanyakan di mana ayahnya. Melati melambaikan tangan saat mobil menjauh pergi. Bimarni menghampiri Melati. Wanita parubaya ini merasa sangat senang karena sejak ada Melati dan Zio, majikannya berubah. "Mas Bagas itu baru sekarang menginap di rumah ini sampai 1 minggu. Biasanya nggak pernah," ucap Bimarni memberitahu. "Memangnya kenapa sih, Bi? Kok Mas Bagas nggak mau tinggal di rumah ini?" tanya Melati yang penasaran. "Mama, Papa dan adik perempuannya mengalami kecelakaan 6 tahun yang lalu. Mereka bertiga meninggal di tempat, saat itu Mas Bagas ada di rumah. Hal inilah yang membuat Mas Bagas nggak mau tinggal di rumah ini karena menurut dia, rumah ini sudah mati." Melati mengangguk tanda mengerti, ternyata setiap orang memiliki kesedihannya sendiri. Mereka pun masuk, seperti biasa hanya duduk-duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sementara Bagas yang mengajak Zio pergi ke salah satu kafe membuat sahabat Bagas yang bernama Hendra merasa penasaran siapa anak kecil yang dibawa Bagas ini. "Nyolong anak dari mana?" tanya Hendra penasaran. "Sembarangan kalau ngomong. Ini anak asisten rumah tanggaku," jawab Bagas. "Loh, sejak kapan Bimarni hamil dan melahirkan? Kok udah sebesar ini?" Bagas tertawa mendengarnya. "Anak asisten rumah tanggaku yang baru. Namanya Melati, janda hangat karena baru 1 bulan bercerai." "Waduh, nemu di mana janda? Kok bisa?" Bagas pun menceritakan asal-usul dari mana dia mendapatkan Melati dan Zio. Tentu saja Hendra merasa terkejut mendengar cerita dari Bagas yang menurutnya sangat aneh sekali. "Apanya yang aneh? Kok bisa nemu janda di halte bus terus dibawa pulang?" "Gak tahulah, namanya juga gak sengaja nemu," jawab Bagas. Hendra menoleh ke arah Zio. Bocah ini hanya diam saja memperhatikan 2 pria dewasa yang ada di hadapannya. "Om jadi papa kamu mau gak?" goda Hendra membuat Bagas tertawa. Bisa-bisanya meracuni pikiran anak kecil. Zio menggelengkan kepalanya tanda menolak. "Kenapa? Zio gak mau punya ayah. Ayah jahat. Ayah selalu buat bunda menangis," jawabnya seketika membuat Hendra dan Bagas saling pandang. Bagas menendang kaki Hendra, memberi koda agar tidak bertanya lagi. "Kalau beli es krim di minimarket sama Om, mau nggak?" Zio mengangguk. Hendra pun mengajak Zio pergi ke minimarket yang berada tempat di samping kafe. Tinggallah Bagas sendiri, pria ini menunggu. "Bagas," sapa suara yang terdengar tidak asing di telinga Bagas. Bagas menoleh lalu menghembuskan nafas kasar. Rasanya malas sekali harus bertemu dengan mantan kekasihnya yang sampai sekarang masih mengejar Bagas padahal mereka putus sudah 4 tahun yang lalu. "Bagas, kamu sama siapa di sini?" "Sama anakku. Kenapa?" jawab Bagas ketus. Perempuan yang bernama Devika ini justru tertawa tidak percaya.
Ngaco kamu. Sejak kapan kamu nikah dan punya anak? Memangnya kalau aku punya anak harus laporan sama kamu? Tiba-tiba saja masuk Hendra dan Zio. Papa? Panggil Zio yang langsung memeluk Bagas. Bagas tersenyum lalu pria ini mengusap lembut rambut Zio. Bilang apa sama Om Hendra? Maksud Om, Zio udah dibeliin es krim. Ucap bocah ini sangat pintar. Devika menghentakkan kakinya, wanita ini memutuskan untuk pergi dan tidak jadi nongkrong di cafe tersebut. Setelah Devika pergi, Bagas dan Hendra tertawa. Jangan bilang kau yang sudah mencuci otak anak ini. Tebak Bagas. Yang penting perempuan itu tidak mengganggu lagi. Jawab Hendra yang masih tertawa. Anak ini pintar, bisa diajak kerjasama. Puji Hendra pada Zio. Ya juga sih. Bagas melirik jam yang melingkar di tangannya. Pria ini pun mengajak Zio untuk pulang. Zio merasa senang karena baru sekarang ia diajak pergi menggunakan mobil. Punya mainan bagus dan mahal, bahkan bocah ini jauh lebih cerita hidup berdua dengan ibunya. Di tempat yang berbeda, saat ini Ara dan Celia tengah mendaftarkan pernikahan mereka. Wanita ini terus menggandeng tangan Ara, yang ada di pikirannya sebentar lagi ia akan hidup bahagia menjadi istri Ara, padahal ia lupa jika di rumah ada ibu Ara yang harus diurus dan dijaga. Pembantu baru, Mas? Tanya Celia saat mereka baru saja sampai di rumah Ara. Iya, buat ngurusin ibu. Celia tertawa dalam hatinya. Baguslah, setidaknya si tua bangka ini tidak membuatku repot. Ucap Celia dalam hati. Celia melihat foto pernikahan Ara dan Melati, ada juga foto Zio saat masih bayi terpanjang dengan rapi. Wanita ini merasa cemburu, bergegas ia mengambil semua foto tersebut lalu membuangnya keluar. Sayang, kenapa foto Zio dibuang juga? Protes Ara. Udahlah Mas, gak usah ingat masa lalu. Aku bisa memberi kamu anak. Ngapain mengingat anak yang gak mau ikut sama kamu? Ara terdiam, pria ini mengangguk tanda setuju. Ara seolah lupa jika Zio adalah darah dagingnya. Hanya karena ia begitu penurut dengan Celia, bahkan belum menjadi istri pun wanita ini sudah berani mengatur. Ibu kamu pindahin ke kamar belakang aja. Aku pengen kamar yang ada kamar mandinya. Dan gak usah keluar. Gak bisa gitu dong, sayang. Kalau ibu kesusahan harus pergi ke kamar mandi bagaimana? Berat loh. Celia mendengus kesal, wanita menunjukkan wajah kecewanya yang membuat Ara melunak. Ya udah, ini nanti kamar nomor 2 akan aku bongkar dan kita bikin kamar mandi di dalam. Celia tersenyum senang, apapun yang ia inginkan selalu dipenuhi oleh Ara. Bahkan saat ia masih menjadi suami Melati, segalanya hanya untuk Celia, bukan Melati. Kembali pada Bagas, keesokan paginya pria ini baru saja mengatakan kepada Bimarni akan pindah kembali ke rumah ini. Tentu saja Bimarni merasa senang karena majikannya ini akhirnya berubah pikiran juga. Setidaknya kita nggak makan gaji buta, ucap Melati pada Bimarni. Iya juga, tapi kenapa ya tiba-tiba Mas Bagas mau pindah ke rumah ini? Mungkin udah ikhlas kali, Bi? Bisa jadi. Ya udahlah, Bibi juga senang mendengarnya. Sebenarnya Bagas menguping pembicaraan dua wanita beda generasi ini. Bagas hanya tersenyum, pria ini tidak jadi pergi ke dapur dan kembali ke ruang makan. Zio, ikut Om pergi ke kantor mau nggak? Kantor itu apa Om? Tempat kerja. Izin sama Bunda dulu sana. Dengan cepat Zio pergi ke dapur untuk meminta izin pada Melati. Melati pun bergegas keluar menemui Bagas. Mas Bagas bener ngajak Zio? Iya. Boleh kan? Nanti siang aku antar pulang. Melati ragu, wanita ini bingung bagaimana caranya ia akan menolak. Kenapa? Tanya Bagas singkat. Anu Mas, kalau ayah Zio lihat bagaimana? Mantan suamimu kerja di bagian apa? Keuangan. Jawab Melati. Bisa diatur,
Mantan suamimu berada di lantai 2. Sedangkan ruanganku berada di lantai 5. Kau tenang saja, mereka tidak akan bertemu. Melati menghela nafas lega, meskipun berat, mau tidak mau ia harus mengizinkan Bagas membawa Zio pergi ke kantor. Sebenarnya Bagas sangat suka pada anak kecil, tapi entah kenapa sampai sekarang ia belum menikah juga. Seperti Zio, mungkin hanya mirip saja. Ucap Aro yang tak sengaja melihat anaknya masuk ke dalam lift khusus. Masa iya Zio sama Pak Bos? Ada-ada aja, kemungkinan hanya mirip saja. Pria ini menggelengkan kepalanya kemudian naik ke lantai 2 karena memang ruangannya ada di sana. Sudah 2 kali Aro melihat bosnya membawa anak kecil yang mirip dengan Zio, tapi pria ini menganggapnya kebetulan mirip saja. Di ruangan Bagas, Zio hanya bermain tanpa mengganggu Bagas yang sedang melakukan pekerjaannya. Hendra juga ada di sana, sekretaris yang bernama Ala juga ada di sana. Wanita ini sangat penasaran, siapa bocah yang dibawa oleh Bagas. Maaf Pak, kalau boleh tahu, itu anak siapa? Tanyanya penasaran. Anak saya. Jawab Bagas singkat bahkan pria ini tidak menoleh pada Ala. Ala tercengang, wanita ini sama sekali tidak percaya jika Bagas sudah punya anak sebesar ini karena setahu dirinya, Bagas belum menikah apalagi punya anak. Bapak serius? Tanya Ala yang tidak percaya. Tanya aja sama anaknya. Saking penasaran dan tidak percayanya Ala, wanita ini menghampiri Zio lalu bertanya. Ganteng, kamu anak siapa? Anak papa. Jawab Zio lalu bocah ini menoleh ke arah Bagas. Bagas dan Hendra hanya bisa menahan tawa mereka, ternyata Zio bisa diajak kerja sama. Ala sampai tak bisa berkata-kata, wanita ini merasa tidak terima karena 3 tahun bekerja, tapi ia tidak tahu jika Bagas sudah menikah dan memiliki anak karena memang selama ini tidak ada berita apapun mengenai kehidupan pribadi Bagas apalagi masalah perempuan. Menjelang makan siang, Bagas pun mengajak Zio pulang. Sepulangnya Bagas, kantor pun dihebohkan dengan kabar jika Bagas sudah punya anak. Aro juga mendengar kabar ini, tapi ia masa bodoh. Aro juga pulang ke rumah, pria ini harus melihat keadaan ibunya yang sangat cerewet sekali. Baru saja ia masuk ke dalam rumah, Aro sudah mendengar suara tangis ibunya. Ibu kenapa Mbak Mi? Tanya Aro pada perawat Bu Wiwin. Ibu dari pagi nangis terus. Mau ketemu sama Zio dan Melati. Aro terdiam, pria ini membuang nafas panjangnya kemudian masuk ke dalam kamar ibunya. Gak usah nangis, Bu. Ibu seperti anak kecil aja. Ibu mau ketemu Zio. Ibu kangen sama Zio. Suruh Zio pulang. Aku gak tahu Melati dan Zio tinggal di mana. Udahlah Bu, biarin aja mereka. Itu pilihan mereka. Lagian kalau Melati susah di luar, dia juga akan mengantar Zio pulang. Bu Wiwin semakin menangis. Ia benar-benar rindu pada Melati dan Zio apalagi selama ini Melati mengurusnya dengan sangat tulus dan ikhlas. Ara benar-benar pusing, apalagi kedua kakaknya sudah lepas tangan dan tidak mau merawat ibu mereka. Pria ini hanya duduk, isak tangis ibunya membuat Ara memutuskan untuk kembali ke kantor. Sebenarnya dapat ia rasakan kesulitan tidak ada Melati, tapi ini sudah menjadi pilihan Ara. Singkat cerita, 2 minggu kemudian menikahlah Aro dan Celia bahkan pria ini mengajak istrinya tinggal di rumah bahkan Aro sudah memecat perawat ibunya karena menurutnya ada Celia yang akan merawat ibunya. Baru 1 malam tidur di rumah ini, tapi sudah membuat Celia merasa tidak betah karena ibu mertuanya suka berteriak memanggil Aro. Geram sudah pasti, tapi tetap saja ia tak bisa berkomentar karena tidak enak hati pada Aro. Kami datangin Ibu Gi. Mana tahu ibu haus atau butuh sesuatu. Celia menghembuskan nafas kasarnya. Mau tidak mau wanita ini pergi ke kamar ibu mertuanya di tengah malam. Apa sih, Bu? Ganggu orang tidur aja. Ketus Celia. Ibu pengen buang air kecil. Antar ibu ke kamar mandi. Celia tercengang. Seumur hidup wanita ini belum pernah mengurus orang sakit. Cepat bodoh! Hadrik Bu Wiwin yang sudah tidak tahan. Aduh,
Bu, mana mungkin aku menggendong ibu sendirian? Berat, yang bener aja dong. Sedikit berdebat, hingga pada akhirnya Celia membangunkan suaminya. Setengah mengantuk Aro pergi ke kamar ibunya yang ternyata sudah kencing di atas tempat tidur. Kamu ganti pakaian ibu, biar aku yang mengganti alas tempat tidur, ujar Aro. Sekali lagi Celia tercengang, wanita ini menatap jijik kepada ibu mertuanya. Mas, aku nggak mau, tolak Celia. Ibu bau pesing dan kotor. Wanita ini langsung keluar dari kamar ibu mertuanya. Tentu saja hal ini membuat Bu Wiwin yang tengah duduk di kursi roda merasa jengkel. Menantu kurang ajar, bodoh dan sinting. Sumpah serapah Bu Wiwin menembus dinding telinga. Aro hanya bisa diam saja sambil mengurus ibunya, padahal selama 3 tahun ia tidak pernah mengurus ibunya apalagi membantu Melati. Setelah semua beres, Aro kembali ke kamarnya dan melihat Celia sudah terlelap tidur. Pria ini kembali melanjutkan tidurnya tanpa menghiraukan panggilan ibunya yang sangat cerewet. Keesokan paginya, rumah kembali ramai dengan teriakan Bu Wiwin yang membuat Aro terbangun dari tidurnya, tapi tidak dengan Celia yang masih nyenyak tidur karena sejak 2 hari yang lalu wanita ini diminta berhenti dari pekerjaannya oleh Aro. Ibu lapar, ibu mau mandi, ini sudah jam 9. Di mana istrimu yang pemalas itu? Celia masih tidur, jangan teriak-teriak Bu. Apa? Masih tidur? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Coba aja ada Melati, dia sudah bangun dari subuh, sudah masak, bahkan jam segini ibu sudah beristirahat. Ibu lapar. Biar, Bu Wiwin melempar gelas hingga pecah. Mendengar ada benda yang pecah, Celia terkejut dan langsung bangun kemudian menyusul ke kamar ibu mertuanya. Ada apa, Mas? Tanya Celia. Mandiin Ibu Gi. Celia menunjuk dirinya sendiri. Aku? Apa nggak salah? Mas, yang bener aja aku ngurusin ibu kamu. Ya kan kamu istri aku. Kalau bukan kita, siapa lagi? Cepatlah. Celia mendengus kesal. Dengan perasaan jengkel, wanita ini dibantu suaminya langsung memandikan Bu Wiwin. Ocehan demi ocehan sangat membuat Celia merasa frustasi. Ia pikir menikah dengan Aro akan hidup tenang dan bahagia, nyatanya baru beberapa hari saja sudah stres. Berbeda dengan kehidupan Melati yang sekarang jauh lebih baik. Bangun pagi ia hanya mengurus anaknya, setelah itu melakukan tugasnya bebersih rumah, setelah itu membantu Bimarni memasak. Pekerjaan yang sangat santai, bahkan sekarang Melati sudah bisa merawat dirinya sendiri. Membeli pakaian yang bagus meskipun tidak mahal, bahkan sedikit-sedikit ia sudah punya tabungan karena cita-cita Melati ingin membeli rumah untuk ia dan anaknya kelak. Zio, panggil Bagas. Zio hanya menoleh. Ikut Om pergi main futsal yuk, ajak Bagas. Bunda, teriak Zio yang memanggil Melati. Bunda, Zio boleh ikut Om Bagas main futsal? Kata Bunda boleh, ayo pergi sekarang. Ajak Bagas, padahal Melati belum menjawab apapun. Bagas dan Zio pun pergi, sedangkan Melati hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bimarni tertawa melihat kelakuan Bagas. Jangan heran, Mas Bagas itu suka anak kecil karena saat dia berumur 20 tahun, baru dapat adik perempuan. Malah kecelakaan. Tutur Bimarni. Kasihan ya, Bi. Sama seperti saya, sebatang kara. Punya saudara pun entah ada di mana. Yang penting kita hidup tetap berbuat baik, biarin aja Mas Bagas sama Zio. Mana kamu dan dia ada jodoh? Ucap Bimarni seketika membuat Melati tertawa. Saya trauma menikah, Bi. Ujar Melati. Jangan trauma pada pernikahan, Melati. Yang salah itu pribadinya, bukan pernikahannya. Kalau pribadinya belum siap dalam segala hal, tapi tetap memaksa untuk menikah, sudah pasti akan kacau. Tapi, kalau pribadinya sudah siap dari segi mental dan keuangan, sudah pasti akan baik-baik saja. Jelas Bimarni membuat Melati terdiam. Bimarni pun kembali ke dapur, membiarkan Melati merenungi apa yang sudah ia alami beberapa waktu yang lalu.
Karena masa lalu adalah guru terbaik dalam hidup.